Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila manusia mengujinya, apabila Rabbnya mengujinya, lalu dia dimuliakan Allah dan diberi kemudahan rezeki dan hal-hal lainnya, maka dia akan berkata, Allah memuliakanku. Tetapi apabila Allah mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Allah menghinaku. Inilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kita akan lihat pagi ini sebentar. Pertama, ini dalam surat Al-Fajr. Kalau kita lihat surat Al-Fajr, itu wal-laili jayas, wal-fajri wal-laili jayas, sampai 5 ayat. Itu menyatakan bagaimana waktu, bagaimana Allah berkuasa. Tetapi pada ayat kedua, itu menceritakan kaum-kaum yang sudah durhaka kepada Allah. Ya, Ad, Samud, Fir'aun, itu kaum-kaum yang sudah dihinakan Allah. Tetapi ke bahasa gaul yoh, sampai kemari itu miyoh kita, miyoh. Jadi Allah, kaum yang durhaka, ketiga manusia, insan. Jadi ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sifat dasar kita seperti itu. Jadi apabila kita dipuji, apabila kita dapat rezeki, luar biasa. Artinya waktu kopi kita harga 22.000 sekarang, 23.000, atau harga kopi kita 30.000, luar biasa kita. Tetapi begitu harga kopi kita 10.000, itu manusia seakan-akan dia tidak pernah dapat apapun. Bagaimana hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Mental, ini kan mentalnya. Nah, ini mental, ya kan? Waktu dapat yang 23.000, gembiranya kita luar biasa. Tetapi waktu dapat 10.000, seakan-akan tidak pernah dapat yang 23.000. Bayangkan kalau berteman seperti ini. Mana itu kalau kita berteman seperti itu? Waktu kita kaya, luar biasa. Setelah kita miskin, tidak ada. Ini luarannya. Tetapi di dalamnya ada lagu ini kayak laut. Kayak emas germu sampai, kayak hati beweniara. Ini kekuatan di dalam. Bagaimana kita bisa yang ini tadi itu bisa menjadi kekuatan di dalam, bahwa kita menjadi orang biasa. Di kayak emas germu sampai. Bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau di Jawa itu bupati bisa jadi menteri. Ya, Abdullah Azwar Anas contoh. Kan siapa lagi, beberapa itu bisa jadi menteri. Itu kan rezekinya luar biasa dalam konteks promosi. Ya, biasa. Tetapi pada sampai tahap menteri itu biasa saja. Biasa saja mereka. Dia artinya kalau mereka berjalan tidak tahu kita itu dia menteri. Bagaimana sikap itu muncul? Jadi hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita kembali ke agama, bagaimana agama kita, si ajaran agama kita itu melahirkan sikap, melahirkan sikap. Kita ini kan dalam konteks Allah, kan tidak ada diskriminasi. Allah membedakan kita dalam konteks ketakwaan. Takwa itu siapapun bisa, nggak ada alasan. Mau kita bupati, mau kita rektor, misalnya, mau kita orang kaya, mau kita siapa saja boleh.
Nggak ada urusan. Tetapi Allah menjaga kita. Kamu takwa atau tidak? Tidak ada diskriminasi. Makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, banyak sekali kawan-kawan kita di Amerika itu masuk Islam karena itu. Bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam. Yang ada apa? Ahsanu amala. Yang ada apa? Fastabiqul khairat. Nggak ada. Itu sih. Jadi karena itu kita sekarang ini, mari sama-sama menunjukkan diri menggapai ketakwaan itu. Ini saatnya kita berkorban. Maka kita berkorban sekarang. Tunjukkan kepada Allah bahwa rezeki kita yang ada, kita takwakan rezeki kita itu. Jangan kita biarkan. Kenapa? Karena momen dia terus dunia ini berputar, terus berputar. Dapat Idul Adha, dapat kita situ. Nanti dapat lagi anak yatim, dapat kita itu. Terus seperti itu. Jadi setiap momen, setiap kesempatan kita gunakan bahwa kita dihitung Allah sebagai hambanya yang takwa. Hanya itulah yang bekal kita. Khairat zadit taqwa. Ya, itulah bekal kita. Jadi kalau ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia kita dapat, maka ya Tuhan nafsul mutmainnah itu ya, itu kita dapat. Kita ketemu dengan Allah itu dengan bekal. Bagaimana kita mau ujian nggak ada bekal. Dulu waktu kuliah ada tuh abang-abang kerjanya main batu, main domino, main batu, nggak pernah belajar. Waktu selesai ujian, apa dia bilang? Susah sekali ini, susah sekali. Tetapi waktu dia ngomong susah, dia tidak kembali kepada dirinya bahwa dia tidak belajar. Sama seperti kita, jemaah mempus, orang punya kebun, orang punya usaha. Saya baca beberapa hari yang lalu, kawan-kawan kita di Cina, sebelum umur 30 tahun, dia sudah punya 3 usaha. Sebelum umur 30 tahun, dia sudah punya 3 usaha. Bayangkan. Kan? Ini kan hadis. 1/9 rezeki itu ada pada perdagangan. Yang mengajarin orang Cina itu berdagang itu orang kita, orang Melayu. Tapi sekarang itulah tadi, kita tidak mau belajar. Jadi karena hadirin sidang jamaah yang berbahagia, di dalam konteks kita ke depan, tentu ini harus kita pikirkan. Bagaimana anak-anak kita ke depan itu punya keterampilan. Karena keterampilan itu yang melekat. Dulu kita waktu belajar, seakan-akan 2 bahasa itu cukup. Bahasa Arab, bahasa Inggris cukup. Sekarang tidak bisa lagi. Ke depan harus ada bahasa Mandarin. Harus ada bahasa Mandarin. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagi kawan-kawan yang belajar di McGill di Kanada, itu ada 5 bahasa Islam. Bukan bahasa Arab saja, ada 5 bahasa Islam. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Persia. Kenapa bahasa Persia? Karena ulama-ulama besar hampir dibandingkan orang Arab lebih banyak orang Persia. Ulama hadis, Bukhara, Muslim, An-Naisaburi, At-Turmus, apa lagi? As-Sijistani, semua orang Persia. Semua orang Persia. Al-Khawarizmi, orang Persia. Coba, yang kedua. Yang ketiga bahasa Urdu. Ya, Urdu. Indo-Pakistan. India-Pakistan. India-Pakistan itu sama seperti kita dengan Malaysia. Cuman Inggris punya kerja jika mereka dibelah. Itu yang ketiga. Yang keempat bahasa Inggris. Karena apa? Inggris ini dia menjajah negara-negara Muslim. Jadi resource sumber-sumber itu mereka terjemahkan. Yang kelima bahasa Perancis. Itulah bahasa Islam. Yang kawan-kawan di Kanada itu belajar nih. Mereka harus ada dapat 3 bahasa. Contoh kalau di kita, almarhum Pak Nurholis Majid, dia bisa bahasa Urdu dan bisa bahasa Persia. Semakin banyak kita mendapatkan keahlian bahasa, maka semakin bagus.
Itu contoh hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kan enggak cukup jadinya. Jadi kita merasa cukup, enggak cukup. Tuh. Yang terakhir, bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Jadi kalau bangsa yang besar, ada bangsa yang percaya diri. Jadi kalau kita masih merasa second line atau third line, baris ketiga, baris keempat, itu masih bahaya. Tapi kalau terlalu percaya diri juga jadi masalah. Nah, di mana intinya itu? Kenapa orang Arab bisa melampaui kepercayaan dirinya dengan orang Persia yang peradabannya yang sudah luar biasa? Kenapa orang Arab Hijaz percaya diri melebihi orang Syria? Padahal orang Syria itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia bukan orang Arab pada awalnya, semua dia. Tetapi ini tadi, Iqra tadi, dorongan Iqra itu membangunkan orang Arab. Sehingga mereka bangkit, orang Syria 100 tahun hilang mereka. Mereka mengambil Arab. Orang Mesir 250 tahun habis Mesir, tinggal Koptiknya. Sekarang orang Djibouti, Somalia itu bahasanya bahasa Arab. Kenapa? Ilmu pengetahuan. Turki ambil itu peradabannya, ambil kekuasaannya. Sampai sekarang nggak ada peninggalan yang penting di Turki kecuali kekuasaannya. Kan tidak pernah kita dengar ulama besar Turki menulis, ini nggak ada. Yang ada Badi'uz Zaman An-Nurs. Badi'uz Zaman An-Nurs menulis di Risalah An-Nur. Ada 4 jilid begini, tebal bukunya, buku tasawuf. Ya, kita baca itu, menarik memang. Menarik, tapi hanya kita yang masuk Islam. Hanya kita yang masuk surga sendiri. Ya kan? Kita kan tidak mau seperti itu. Kita ini kan mau semuanya masuk surga. Jadi kalau hanya sendiri masuk surga kan tidak enak juga nggak ada kawan. Karena surga itu seluas dunia dan isinya. Masa sendirian di situ? Kan begitu kira-kira bayangan kita. Jadi gimana caranya kalau begitu? Maka kita sama-sama mengajak kawan-kawan kita, mendorong kawan-kawan kita, bagaimana kita sama-sama meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas amal saudara kita, mengajak semua orang. Ini contoh nih, kita salat subuh seperti ini. Bisa hadirin bayangkan, kita salat subuh seperti ini, dengan kawan kita yang tidak salat subuh seperti ini, berjamaah. Rasa itu, tidak bisa kita sebut. Bagaimana indahnya kita pagi ini, tidak bisa kita sebut kepada orang yang tidak datang. Tidak bisa. Makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia secara empiris, maka berkawan itu jadi satu sinyal dia. Jadi satu sinyal. Jadi karena itu. Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita menyadari diri bahwa karir kita, kekayaan kita, itu tidak bisa kita rumus. Saya sering sampaikan sambil bercanda sama kawan-kawan. Kita ini kan begini. Kalau ingat waktu bagi warisan, itu pasti kita mengambil yang strategis, pinggir jalan, ke Umupaya, macam seperti itu. Jadi kita kasihlah saudara kita yang kira-kira harta-harta yang tidak berguna. Kalau kebunnya di gunung sana apa semuanya. Tiba-tiba datang jalan tol, coba. Datang jalan tol. Mana yang dipikir rumah kita diambil kan kenapa di gunung? Maka harta yang di gunung tadi itu terjadilah. Luar biasa. Akhirnya apa? Itu rezeki. Gimana kita urus? Jadi memang kita melihat kayak emas gerung sampai kita melihat. Tapi berapa lama itu putarannya sehingga dia dapat? Itu satu. Yang kedua yang sering candaan kita apa? Suami istri pisah. Suami istri pisah. Begitu suami istri pisah, kan bagi harta nih. Suaminya, nggak bisa. Kira-kira ke bahasa kita nih, ini saya umupaya buat nih. Nasi banan nanti kik upaya ibu bebur abe ini saya. Bor segera membunuh na. Enggak jalan tol. Apa tuk seraban ini bagi? Ayolah tuh. Bisa kita rumus? Nggak bisa. Maka kembali kemari. Apa tadi? Kaya emas gerung sampai, kaya te bewe nihara. Jadi kalau kita keikhlasan, ketulusan itu dalam konteks apapun, insya Allah
Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.